Kalau teman-teman lihat pasti langsung tahu ya, di sini lemaknya sangat tebal sekali dan warna dagingnya itu agak pucat ya. Ini Hachikin ini daging premium ya, jadi ini dagingnya sangat bagus sekali ya. Pisau yang kita gunakan gitu kan, atau misalnya papan tempat kita motong gitu. Apakah kan nanti itu jadi terkontaminasi dengan yang tidak halal ya, apalagi mungkin ya walaupun cuma yang muslim berdua orang, gue sama ayah gitu kan, tetapi tetap kita kan juga kadang makan dari sini. Nah, kita sendiri sebenarnya juga punya solusi ya untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi action, minasan konnichiwa, Pau des. Oke, sekarang gue lagi ada di restoran ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu seputar tentang pekerjaan ya. Nah, sebenarnya ya untuk pekerjaan di Jepang ini juga khususnya di restoran ya, itu juga teman-teman banyak yang tanya ya, apakah di restoran Jepang itu selalu menyediakan yang namanya daging tidak halal atau kita menyebutnya babi ya. Nah, sebenarnya ya untuk di restoran Jepang ya, itu hampir semua restoran Jepang itu menyediakan babi ya kan? Hampir semua ya, mungkin kecuali restoran halal kali, tapi nggak ada ya restoran halal di Jepang ya yang ngelola orang Jepang. Biasanya itu pasti restoran halal itu ya restoran asing, baik itu restoran India atau restoran Indonesia atau restoran Turki mungkin ya, atau Arab dan segala macam. Ada kok yang masukin sport dalam makanan. Iya, jadi memang kalau di Jepang ini rata-rata mereka menyediakan daging babi gitu. Walaupun kita sebagai restoran yang menyediakan ayam ya, khususnya restoran ayam ya, pun tetap menyediakan yang namanya babi. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan ya sedikit beberapa jenis daging yang kita sediakan di sini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah nonton video short gue, itu ada gue jelasin ya beberapa daging yang kita sediakan selain ayam. Nah, tetapi di sini gue akan menjelaskan semua jenis daging yang kita sediakan. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan nonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini ya udah ada beberapa daging yang harus kita siapkan ya. Nah, di sini banyak sekali ya dagingnya yang harus kita siapkan. Nah, di sini gue akan jelaskan satu persatu ya. Dan ini mungkin lumayan banyak karena memang dalam satu ayam itu kan ada beberapa jenis bagian. Nah, jadi kita rata-rata hampir makai semuanya. Nah, maka dari itu di sini gue akan jelaskan ya. Nah, di sini kita mulai dulu dari oyadori ya, atau ayam apa ya kita nyebutnya ya? Ayam tua ya, pokoknya ayam yang udah tua gitu, oyadori ini. Nah, ini kalau sebesar ini kira-kira sekitar 6 kilo ada ya, 6 sampai 7 kilo. 10 ya, ya lebih kurang sih. Soalnya ini biasanya kita pakai pak yang kecil, tapi udah akhir-akhir ini kita pakai pak yang besar. Nah, kalau untuk oyadori ini cara pemotongannya ada dua ya. Yaitu pertama kita potong blok seperti ini, kecil-kecil. Terus lalu kita potong seperti ini ya. Kita bikin maru-maru bulat-bulat. Dan ini apa ya, dua bagian yang berbeda ya dari oyadori ini. Nah, terus selanjutnya itu ada wakadori ya, wakadori atau ayam muda ya. Nah, ayam muda ini teksturnya itu jauh lebih apa ya, lebih lembut ya ketimbang oyadori. Cuma kalau ini wakadori ini walaupun dia lebih lembut juga minyaknya sedikit ya. Terus juga rasanya juga kurang strong ya. Beda kalau sama oyadori ini. Umaminya kurang kalau kalau oyadori ini minyaknya banyak ya, agak berminyak dan rasanya itu lebih strong ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada logo halalnya ya, logo halal. Mungkin teman-teman ini juga lebih sering lihat di Gyomusupa ya. Dan ini produkannya sama ya, jadi kemungkinan ini juga termasuk halal meat ya. Terus ini ada yang namanya shike ya. Shike ini adalah antara oyadori dan wakadori, jadi dia di tengah-tengah ya. Dan ini dagingnya itu paling kampeki ya, paling sempurna ya. Dia nggak terlalu keras dan nggak terlalu lunak, dan rasanya itu juga lebih enak ya, lebih umami. Dan kalau kita makan kulitnya itu bisa digigit gitu, nggak kenyal kayak karet kalau pecah. Kalau misalnya oyadori itu biasanya kulitnya itu kalau kita makan itu keras ya, kayak karet gitu ya. Kalau buat lebih sempurnanya lagi buat deskripsinya sih kurang lebih kayak ayam kampung tapi dengan tekstur yang lebih lembut. Iya, kayak ayam kampung yang lebih lembut seperti itu ya. Enak tuh. Nah, kalau cara pemotongannya seperti ini ya. Nanti ini saat kita sajikan ke tamu nanti kita potong lagi. Ini cuma persiapannya aja. Nah, terus ada yang namanya harami ya. Gue nggak ada apa yang paknya, yang dalam bentuk paknya karena udah habis ya.
terus ada seseri ya. Kalau seseri ini adalah ini daging leher ya. Ini masih satu pabrikan ya dengan Oyadori dan Wakadori tadi. Jadi kemungkinan ini juga termasuk daging halal ya. Tapi kalau misalnya shuke ini, atau kalau orang Jepang biasanya nyebutnya tanedori ya, karena mereka nggak tahu cara bacanya. Ini gue nggak tahu apa ini termasuk daging halal atau enggak, karena pabrikannya beda dari yang semuanya ya. Terus yang terakhir di sini ada namanya itu reba ya, atau hati atau kimo. Ini masih satu pabrikan mereka semua ini. Dan ini kemungkinan juga termasuk halal meat ya. Dan untuk reba ini juga ada cara pengolahannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis daging yang lain ya. Ini ada tataki ya. Ini tataki ini apa sih? Daging asap ya? Daging asap. Daging asap ya. Jadi ini sebenarnya di dalamnya agak masih belum terlalu mateng ya. Di luarnya kan ini udah 85% mateng gitu, karena asap. Nah, ini kan ini udah kayak kebakar gitu. Jadi di dalamnya masih agak sedikit mentah ya, tapi ini masih bisa dimakan mentah. Dan terus di sini ada sosis ya. Ini sosis yang sangat langka sekali ya di Jepang ya. Ini adalah sosis ayam. Dan dua-duanya ini adalah dari pabrik yang sama ya. Dan ini juga termasuk halal meat ya. Dan ini sosis yang sangat langka sekali. Karena ayam ya, kebanyakan kan sosis itu babi ya kebanyakan ya, atau ikan ya. Dan ikan itu biasanya juga udah dicampur. Kalau ini memang ayam ya, dan komposisinya di sini juga memang tidak ada babi. Jadi di sini apa ya? Memang ayah pun sendiri juga susah ya nyari sosis ayam. Ini kalau di kardusnya ada label halal. Ada label halalnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pesan bisa ya ini ya. Kita bisa kasih ini. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke daging selain ayam ya. Nah, di sini ada daging apa? Kuda. Ini biasanya kita jadikan basashi ya, atau sashimi, tetapi kuda ini biasanya khas dari Kumamoto ya, basashi. Ini daging kuda. Dan selanjutnya ini ada daging lamu ya, atau daging domba ya. Lamu ini masih biasa ya, masih bisa kita makan ya dua-duanya ini. Dan selanjutnya itu ada daging yang apa ya, daging babi ya. Ini jenis butabara ya. Ini di sini teman-teman pasti, kalau teman-teman lihat pasti langsung tahu ya. Di sini lemaknya sangat tebal sekali dan warna dagingnya itu agak pucat ya, agak lebih terang ketimbang daging sapi. Terus yang terakhir di sini adalah daging babi juga, tetapi ini adalah babi hutan ya. Dan gue benar-benar nggak tahu ya kedua rasa benda ini ya, karena ini yang bisa makan kan cuma orang Jepang gitu. Tapi katanya ini apa ya, lebih terkenal ya, lebih populer ya dibandingkan di kalangan orang Jepang ya. Karena daging babi hutan ini jarang dijual sebenarnya. Nah, ini adalah 4 jenis daging yang kita sediakan selain daging ayam ya. Oh iya, gue udah lupa satu lagi. Ini ada satu daging ya. Ini harami ya. Bukan harami. Apa namanya? Hachikin. Ini hachikin ini daging premium ya. Jadi ini dagingnya sangat bagus sekali ya. Ini kalau dibandingkan, kalau kita urutkan ya, daging yang paling enak itu apa ya? Dari nomor 1 itu adalah shuke ya, yang gue jelasin tadi. Terus bisa oyadori atau wakadori. Nah, tapi kalau untuk harami ini dia di atas shuke ya, dia lebih enak lagi dan rasanya itu lebih strong ya, lebih kuat ya. Dan ini memang lebih mahal ya dagingnya. Dan ini dari pabrikannya cukup jauh ya dikirim. Dan ini daging yang paling mahal yang ada di restoran ini. Dan kalau kita menyediakannya pun ini juga cara penyajiannya beda ya, dan piringnya juga khusus yang kita gunakan. Nah, itu adalah sebagian besar daging yang kita sediakan secara mentah ya. Dan juga sebenarnya kalau di restoran ini kita nggak hanya menyediakan daging mentah, tetapi juga ada menyediakan makanan cepat saji ya, seperti yang goreng-gorengan seperti karage, menchikatsu, tebasaki dan segala macamnya, itu juga ada ya. Tetapi di sini gue akan menjelaskan terlebih dahulu tentang daging mentah ya, karena nanti akan sangat banyak sekali yang perlu dijelaskan gitu. Menu-menu side-nya juga ada, seperti misalnya edamame atau potato fry, itu juga ada ya. Nah, terus dari semua daging-daging ini kan ada 2 jenis daging yang tidak halal gitu kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita menangani daging yang seperti ini? Kan yang makan memang mungkin orang Jepang gitu kan, tetapi kan kita juga makan di sini. Misalnya kayak kita bikin makanan, atau pisau yang kita gunakan gitu kan, atau misalnya papan tempat kita motong gitu. Apakah kan nanti itu jadi terkontaminasi dengan yang tidak halal ya? Apalagi mungkin ya, walaupun cuma yang muslim berdua orang, gue sama ayah gitu kan, tetapi tetap kita kan juga kadang makan dari sini. Nah,
kita sendiri sebenarnya juga punya solusi ya untuk mengatasi masalah ini ya. Jadi biasanya kita akan kita akan memotong daging babi terlebih dahulu. Di sini gue akan kasih lihat ya. Nah, jadi ya untuk pemrosesan daging babi ini kita potong dulu semuanya. Jadi nanti setelah dipotong kita masukin ke wadah. Jadi kalau ada pesanan tinggal serve aja. Jadi kita nggak perlu lagi motong-motong di papan ya. Dan papan ini kita fokuskan untuk motong ayam saja. Jadi nanti ayamnya nggak akan terkontaminasi dengan daging babi. Dan setelah kita selesai motong dagingnya, semuanya itu kita cuci ya, baik itu dari pisaunya, papannya, itu kita semua cuci ya, bersih pakai sabun. Dan gak hanya daging babi aja, daging-daging yang lain itu juga ya, misalnya daging inosisi tadi, dan pokoknya daging yang gak halal ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya kalau cara kita menangani daging babi ya. Jadi kita potong dulu semuanya, nanti setelah kita potong, kita cuci pisaunya, terus kita cuci papan tempat motongnya. Jadi nanti kan kadang kita juga motong ayam gitu, dan semuanya kadang kan ayam yang kita potong itu juga kita ikut makan gitu kan. Maka dari itu mungkin itu solusi yang paling bagus sih dari kita untuk bagaimana cara menghindari agar tidak terkontaminasi ya. Tapi sebenarnya kalau bagi orang Jepang kan nggak perlu gitu, tapi kita kan juga ikut makan seperti itu ya. Nah, terus juga lebih kurang seperti itu ya untuk cara penyajian, bukan cara penyajian ya, cara menyiapkan daging di sini ya. Memang itu kalau kita awal-awal memang agak banyak ya, dan memang agak membingungkan karena kita tahunya semuanya itu ayam aja gitu. Tetapi lama-lama setelah kita bekerja dan nanti kita dikasih tahu gitu kan, dan nanti kita pasti bakal tahu ya apa aja sih beda-beda jenis-jenisnya. Dan mungkin buat teman-teman yang bekerja di restoran itu juga nggak perlu khawatir ya, karena gue sendiri pun walaupun gue juga udah punya pengalaman sebelumnya di restoran, gue pun nggak mengerti apa yang ada di restoran ini. Tentang semua restoran ini gue juga nggak ngerti, kan perusahaan baru, jadi sistemnya baru dan standarnya baru gitu. Tapi nanti pas kita baru masuk itu kita akan diajarin ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Nah, terus kalau di restoran itu apakah mereka juga menyediakan alkohol? Nah, sebenarnya ya di mana aja ya di Jepang ya itu pasti mereka menyediakan. Nah, jadi sebenarnya kalau di Jepang itu di mana aja mereka pasti menyediakan yang namanya alkohol ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Ini banyak sekali ya. Tetapi sekarang kita nggak akan ngebahas tentang alkohol ini nanti ya di video berikutnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar tentang di restoran atau tempat gue bekerja, itu silahkan ada tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.